Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemuja angka pertumbuhan. Saya Wildan, moderator Anda. Di sini kita akan membahas sebuah tema, yaitu ironi pembangunan pertanian di Kalimantan. Sebuah narasi kedaulatan pangan yang di lapangan hanya sebuah kedaulatan alat berat. Sebelah kanan saya tim pro, yaitu Saudara Sarip dan Saudara Pajar, sang pembela pembebatan hutan demi masa depan. Dan di sebelah kiri saya ada tim kontra, yaitu Saudara Pai dan Saudara Cepi, sang pembela jeritan rakyat di balik alat berat. Nah, di sini kita akan membahas sebanyak 5 kasus, dan masing-masing kasus kita akan bahas selama 3 menit. Langsung saja ke kasus yang pertama, yaitu sebuah lelucon agrikultur, food estate di Gunung Mas. Kepada Saudara Sarip, silakan Anda jelaskan kenapa hutan harus mati demi sebuah kebun singkong yang kini hanya menjadi semak belukar. Silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Jadi begini rekan-rekan, saya akan menjelaskan. Gunung Mas adalah upaya untuk memperluas cadangan makanan nasional di luar Jawa. Dan pembukaan lahan ini legal dan bertujuan agar kita mandiri singkong untuk industri pangan dan energi. Moderator kan legal di sini belum tertulis. Sekitar 3.100 hektar hutan adat dibabat untuk singkong. Tapi kok Worsoli ke sana iskinara, alhasil tanamannya jadi kerdil. Nah, kalau dari awal saja sudah tidak layak secara agronomis, ini namanya bukan pembangunan pertanian, ini penambangan kayu berkedok perkebunan. Baik, izin moderator. Nah, kondisi tanah memang menantang, tapi secara teknologi pemupukan sedang dilakukan. Kita tutup skala luas untuk mekanisasinya dan tidak hanya bisa mengandalkan kebun kecil saja. Instruksi moderator, silakan. Teknologi apa yang bisa menggantikan fungsi hutan yang hilang? Banjir kini menghantam hilir karena serapan air yang hilang. Anda gagal sebagai teknis, dan Anda gagal sebagai ekologis, dan gagal mensejahterakan masyarakat. Cukup untuk drama singkongnya, kita lanjut ke kasus di Kinipan. Jika tadi tanahnya yang tidak mau ditanami, untuk sekarang pemiliknya yang tidak mau diusir. Bagaimana sebuah investasi berubah menjadi invasi? Kepada Saudara Pajat, silakan jelaskan. Terima kasih moderator. PT SML atau Sirna Multiruan telah memiliki izin pemerintah. Investasi ini menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal atau warga pedalaman yang terisolasi. Anda diam. Oke, warga Kinipan tidak butuh jalan kalau hutan adat mereka hilang. Izin keluar tanpa persetujuan penuh warga. Tokoh adat seperti Effendi Bohing dikriminalisasi saat mempertahankan tanahnya. Kalau memang pembangunan memang buat rakyat, mengapa rakyatnya dilawan? Tenang saudara. Begini, wilayah adat seringkali tidak memiliki legalitas sertifikat. Perusahaan ini hanya mengikuti prosedur hukum yang ada di negara ini untuk mempertahankan ekonomi daerah. Justru itulah penyimpangannya. Negara sengaja memperlambat sertifikasi tanah agar korporasi masuk lebih dulu. Ini adalah diskriminasi kebijakan agraria yang nyata. Cukup rekan-rekan. Kita akan lanjut ke kasus yang ketiga. Investasi kan biasanya membawa kesejahteraan. Tapi di Desa Penyang, ia tidak jauh berbeda dari seorang tetangga yang fobi menggeser pagar rumah orang lain. Mari kita bahas korporasi yang katanya dengan sangat tidak sengaja menanam sawit di luar koordinat yang telah ditentukan. Janji plasma sebesar 20% juga hanya menjadi sebuah dongeng pengantar tidur belaka bagi petani. Langsung saja kita dimulai dari Saudara Zepi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini paksa penyimpangan
PT HMBP terbukti menanam di luar HGU dan mencaplok sekitar 117 hektar lahan warga. Mana pengawasan pemerintah terhadap pembangunan perkebunan ini? Oke, saya akan menjawab. Masalah batas lahan adalah sengketa teknis yang biasa terjadi. Perusahaan sedang berkontribusi pada pendapatan daerah, serta kita juga melakukan sinkronisasi batas. Mediasi buntu, warga terus merugi, perusahaan mencaplok dan mengabaikan kewajiban plasma 20%. Ini bukan kebijakan pertanian yang berpihak. Ini merupakan karpet merah bagi korporasi besar. Petani kecil cuma jadi statistik, bukan subjek kebijakan. Jadi begini, kami akan menindak tegas jika terbukti ada kesalahan. Namun, investasi harus tetap berjalan, tidak boleh dibatalkan oleh secara sepihak doang. Karena itu akan mengganggu ekonomi nasional daerah. Yang dulu berkenan rekan-rekan dan juga permisi sekalian, kita akan lanjut dengan kasus di pasar, di mana petani transmigran di sana secara tiba-tiba mereka sadar cara ajaib tanah mereka masuk ke dalam klaim perusahaan. Mari kita dengarkan argumen bagaimana masyarakat dipaksa menjadi penonton di tanah mereka sendiri demi angka ekspor yang membanggakan. Langsung kita mulai saja pada Saudara Sarip, silakan. Baik, izin moderator. Jadi rekan-rekan, besar adalah pusat sawit. Pembangunan perkebunan di sana adalah motor penggerak Kaltim. Tumpang tindih lahan terjadi karena administrasi masa lalu yang sedang dirapikan oleh One Map Policy. Masalahnya, tiap kali ada tumpang tindih, masyarakat selalu diminta untuk mengalah. Lahan transmigran yang sudah dikelola puluhan tahun tiba-tiba masuk dalam klaim HGU perusahaan. Ini menciptakan ketidakpastian bagi petani mandiri. Oke, tanpa perusahaan besar sebagai inti, petani mandiri sulit mendapatkan akses pasar dan akses pengolahan di desa tersebut. Ini menandakan bahwa perusahaan bersinergi untuk mencapai pembangunan dan membangun pertanian yang modern. Sinergi, eksploitasi, petani kehilangan kedaulatan atas tanahnya sendiri. Mereka dipaksa jadi buruh di lahan yang dulu mereka miliki. Kalau targetnya hanya ekspor sawit, lalu di mana posisi petani lokal? Kita bicara soal pembangunan, tapi justru yang terjadi malah peminggiran. Baik, pemirsa sekalian, sebagai hidangan penutup, mari kita ke Dadahuk. Sebuah proyek yang katanya modern, tapi malah sukses besar, mengubah sawah produktif menjadi kolam renang raksasa akibat banjir. Sungguh sebuah prestasi yang luar biasa dalam menghaburkan uang negara untuk menciptakan krisis pangan baru. Langsung saja kita bahas kasusnya. Pada Saudara Sarip, dipersilakan. Baik, saudara moderator. Jadi begini rekan-rekannya, Dadahuk merupakan proyek masa depan. Kita merehabilitasi lahan tidur untuk dijadikan lumbung padi nasional, dan menggunakan sistem tata air modern. Izin moderator, silakan. Tadi modern katanya. Ya, Tanggul proyek justru menyumbat air, terus meredam sawah produktif warga. Nah, alhasil nantinya usah massal. Kalau kebijakan pertanian malah membuat petani gagal panen, itu namanya bukan modernisasi, melainkan kalau kata saya itu namanya kegagalan perencanaan. Oke, ini adalah tantangan hidrologi yang sedang diperbaiki oleh Kementerian PUPR.
kita butuh waktu untuk menstadiokan tinggi muka air di rawa pasang surut. Waktu yang Anda minta adalah kerugian petani kecil separinya. Ini bukti penyimpangan kebijakan proyek yang dipaksakan dari pusat tanpa mendengarkan suara petani lokal yang lebih tahu karakter lahannya. Hasilnya, uang negara habis, pangan tidak tercapai, serta petani yang menderita. Baik, sebelum penutup, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada tim pro dan juga tim kontra untuk menyampaikan closing statement dari masing-masing. Saya persilakan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement. Saya persilakan kepada tim pro. Pada akhirnya, Anda boleh saja menangis di atas pohon yang tumbang. Tetapi, roman psikologi tidak dapat memberikan 280 juta penduduk rakyat Indonesia makan. Kami sedang tidak bermain-main di taman kanak-kanak, tetapi kami sedang membangun industri. Jika ada satu atau dua desa yang merasa tersingkirkan, maka itu adalah harga kecil dari sebuah kemajuan nasional. Baik, saya akan menambahkan satu kata. Lebih baik kita gagal mencoba teknologi baru di Dadahub daripada kita membantu dan melihat lahan yang kosong. Investasi adalah tulang punggung negara ini. Berhentilah bersikap seolah-olah sertifikat adat lebih suci daripada pertumbuhan PDB. Terima kasih kepada tim pro. Luar biasa melihat bagaimana rekan-rekan tim pro begitu lihai dalam memoles kegagalan menjadi tantangan teknis. Mari kita bicara jujur. Kalian tidak sedang membangun ketahanan pangan, tetapi kalian membangun ketahanan dompet korporasi. Mengatakan banjir di Dadahub dan penggusuran di Kinipan adalah harga kecil. Justru itu adalah puncak dari arogansi birokrasi. Baik, Anda menebang hutan demi singkong yang tidak tumbuh, dan mencuri tanah petani demi sawit yang hasilnya tidak pernah mereka rasakan. Kalau pembangunan hanya menghasilkan pengungsi di tanah sendiri dan kerusakan alam yang permanen, maka itu bukan kemajuan, tapi itu adalah penjajahan gaya baru berbaju regulasi. Rakyat tidak butuh janji mekanisasi, rakyat hanya butuh hak tanah mereka akan kembali. Terima kasih. Baik, kita telah sampai di bagian penutup. Nah, debat hari ini menyisakan satu kesimpulan yang sangat terang benderang. Pembangunan pertanian di Kalimantan adalah sebuah komedi tragis. Kita selalu melihat pola yang konsisten, pupung yang tajam ke bawah, hutan hilang, dan petani lokal selalu dijadikan tumbal dalam statistik pertumbuhan ekonomi. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim pro yang telah mempertahankan narasi prosedur legal di atas penderitaan ekologis, dan juga kepada tim kontra yang telah mengingatkan kita bahwa sawit dan juga singkong tidak bisa dimakan oleh masyarakat yang telah kehilangan tulang hidupnya. Ternyata membangun ketahanan pangan tidak semudah mencetak paliko sayuda menebang pohon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.